Jika kita berada di daerah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan Kecamatan Beli, Kabupaten Pemalang, hampir sepanjang jalan kita akan melihat dan menjumpai tanaman nanas madu yang luas menghampar. Dari data yang ada di Provinsi Jawa Tengah, luas perkebunan nanas di dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Beli dan Kecamatan Karangreja, mencapai lebih dari 2.000 hektar. Nanas madu dari daerah Beli dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Kondisi lereng timur Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 hingga 24 derajat Celcius serta kondisi tanah bebatuan dan berpasir membuat kualitas buah nanas dari daerah ini sangat bagus. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan manisan dan minuman sari nanas. Pertama, nanas yang sudah matang dikupas seperti ini. Nanas yang digunakan untuk manisan buah nanas bukan yang benar-benar matang, tapi yang setengah matang. Tujuannya agar buah nanas tidak hancur saat diproses menjadi manisan. Makanya ini kita di tahap awal kita lagi mengupas nanas. Ini kalau buah nanas ini ngupasnya nggak cukup sekali ya. Iya. Jadi kalau dikupas seperti ini, setelah dikupas masih ada hitam-hitamnya, itu namanya apa sih Bu? Patek. Salah kampung patek itu. Oh, patek. Iya. Koreng. Jadi ini setelah dikupas itu nggak cukup sekali kupas seperti ini ya, di dalamnya itu ada pateknya kalau orang Karangreja bilang. Nah kalau biasanya itu pakai pisau kayak gini bersihin item-itemnya, tapi cukup lama ini sudah ada alatnya yang cukup canggih. Coba Bu jemput. Nah ini bentuk pisaunya seperti ini. Cara penggunaannya tinggal dorong gini aja. Ini lebih praktis, terus nanasnya rapi ya. Ada yang menarik nih saat proses mengupas nanas. Pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat serta enzim bromealin. Kalau selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya, pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur. Nyucinya 5 kali, bener-bener airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan. Jadi airnya itu dari mata air, benar, dari mata air. Ini udah. Ini direbus sampai matang atau sampai sampai mendidih. Ini airnya nggak kurang? Enggak, nanti kan itu keluar air. Si ini ya, nanasnya juga mengandung air ya. Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Sambil menunggu proses nanas yang sudah dimasak dingin, saya mengikuti proses pembuatan minuman sari nanas. Pertama-tama nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis. Gulanya berapa ini untuk satu olahan? 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6. Iya. Nanasnya udah manis itu Pak. Iya. Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan selain berisi potongan nanas akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini. Nah ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Iya. Penuh. Penuh Pak. Nah udah penuh. Terus kita, ini yang bagian dalamnya mana? Kayak gini. Iya. Nah ini langsung taruh di sini. Terus masukin. Iya. Ya, tutup. Udah. Kita biarkan sebentar ya. Ini juga sama. Coba nanti gagal apa enggak nih.
Oh, sampai lupa. Sampai lupa nggak dikasih kuahnya. Kita coba pakai ini. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ini coba kita angkat ya. Nah, berhasil nih. Ini udah nempel seperti ini. Nanti tinggal kita rapikan ya. Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Sementara untuk minuman sari nanas kemasan, proses pengemasannya dilakukan saat masih hangat sehingga masih steril. Masukkan ke dalam bak seperti ini untuk didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Beragam olahan nanas banyak dijual di tempat wisata, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Tegal, sampai daerah istimewa Yogyakarta. Ini itu memang produksi apa petani nanasnya cukup banyak ya Bu? Iya, kalau di sini kan 90% udah petani nanas. Maka dari itu saya membuat usaha yang potensinya besar. Karena di sini banyak petani nanas, maka yang udah dicari bahan bakunya kan nanas. Jadi kita fokusnya di olahan nanas. Oh, gitu. Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000. Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini udah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofanamin Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.